Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla wa yakhshawna rabbahum. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Wa qala aidan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u ayyakharu fi atharihi falyasil rahimah. Wa qala aidan laisa ba'dal fara'id afdala min talabil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembawa acara yang saya hormati, pengurus masjid, wabil khusus ketua yang saya muliakan, sahibul wilayah yang diwakili oleh Pak Kadus yang saya hormati dan Allah muliakan, sesepuh masjid, tokoh masyarakat, para pemuda, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk menjadi sebuah jalan agar amaliyah ibadah yang secara terus menerus yang diawali dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Syawal ini kita lakukan, dan istiqomah kita dalam amalan ini merupakan perkara yang sangat tinggi nilainya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena terus terang Bapak pengurus, tidak banyak masjid, musola apalagi
madrasah taklim yang mengadakan acara seperti ini. Sekali lagi, kadang rangkaian kegiatan ibadah yang dimulai dari jauh-jauh hari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan kemudian Syawal, kadang membuat kita jemu, bosan, apalagi kalau kue lebaran yang kemarin kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, kita keluarkan semua di hari haknya dan beberapa hari setelahnya, sekarang sudah habis. Betul tidak, Pak? Karena memang sudah berapa minggu dari lebaran. Kalaupun ada, mungkin kalender di rumah kita isinya itu tak akan lebih dari setengah. Mesti itu. Nggak ada itu kalender kue-kue di rumah itu yang masih utuh. Jadi artinya bahwa semua ada limitnya, semua ada batasnya. Ramadan telah memacu semangat kita, Bapak. Ibarat pertandingan tinju, sebelum dilaksanakan pertandingan yang sesungguhnya, pelatih itu betul-betul siang dan malam menggembleng petinju supaya betul-betul pada harinya itu siap fisik dan mental, dengan mengeluarkan berbagai macam biaya, tenaga, pikiran, agar nanti itu betul-betul bisa bertanding dengan optimal, dengan sempurna, dan memenangkan pertandingan. Maka setelah bertanding kemudian menang, berapapun biaya yang dikeluarkan itu tidak masalah. Bukan masalah berapapun biaya yang telah dikeluarkan untuk melatih petinju tadi, tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kemenangan yang telah diraih. Tapi kalau seandainya berlatih 1 bulan, biaya dikeluarkan, siang malam berlatih, kadang pelatih itu sampai tak tidur-tidur melatih, pas bertanding kalah, kira-kira gimana nih? Nah, mungkin kalau mau ngomong untuk pelatih, kalau mau kalah udah aja dari awal, kamu jangan dilatih, nggak usah mau dilatih ya. Nah, kan begitu. Hadirin yang mulia, Ramadan itu telah membuat kita bersemangat. Suasana Ramadan membuat kita menjadi taat. Yang tak pernah ke masjid Ramadan itu mesti sekali 2 kali ke masjid karena melihat suasana. Ibu-ibu yang mungkin di luar Ramadan kadang banyak sekali gangguan, halangan untuk melaksanakan sholat malam, insya Allah di bulan Ramadan itu ada jalan untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Di sela-sela mempersiapkan makan sahur, ada waktu sedikit digunakan untuk sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Alhamdulillah, sebahagian yang lain menjadikan Ramadan salah satu waktu yang sangat berharga meningkatkan amaliyah. Di sana ada sholat tarawih, bersemangat ketika tahu fadilah dan keutamaannya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam, maksudnya sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Sholat tarawih hukumnya sunnah tapi diberi pahala wajib. Man taqarraba fihi bi husnatin kana kama ada fardhatan fi masjid. Sebab barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunat, maka Allah akan membalas dengan amalan fardu. Bersemangat kita membaca Al-Quran, ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam, bahkan sampai ada yang 3 kali khatam. Silaturahmi, kemudian zikir, apalah lagi puasa, karena memang puasa itu yang menjadi intisarinya. Hadirin yang mulia, setelah Ramadan 1-2 hari masih bisa dipertahankan. Bapak-bapak yang selama Ramadan aktif ke masjid sholat berjamaah, sehari 2 hari setelah Ramadan masih bisa menjaga sholat berjamaah, alhamdulillah. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu seperti sekarang ini, kembali masjid menjadi lenggang. Masjid seperti biasa lagi. Jadi begini Bapak Ibu hadirin yang mulia, setelah kita semangat, kemudian berlalu Ramadan yang telah menyemangati kita, kemudian semangat kita mengendur, semangat kita melemah Bapak. Tidak mengapa, itu manusiawi. Semangat kita lemah itu biasa. Yang penting jangan patah semangat. Yang sudah menghatamkan Al-Quran, kalau mungkin sekarang ini belum dimulai lagi membaca Al-Quran, biarlah barangkali kita akan kembali memulainya, mengumpulkan tenaga setelah betul-betul kue di rumah habis, setelah betul-betul saudara-saudara kita kekunjungi, maka kita mulai lagi membaca Al-Quran. Yang tadinya semangat mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, bahkan luar biasa fadilah dan keutamaan Ramadan, ada satu sholat yang berat dilaksanakan di luar Ramadan, tapi di Ramadan justru menjadi sholat yang paling ringan dilaksanakan, bahkan secara berjamaah, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Tetapi anehnya justru sholat maghrib yang di luar Ramadan itu paling mudah, paling ramai, ini justru terbalik. Di bulan Ramadan malah sepi masjid. Ini kadang yang harus diperbaiki, harus kita pikirkan ini. Kenapa ini? Termasuk juga barangkali bagaimana masyarakat pengurus masjid ini kerjasama supaya, tapi insya Allah di sini saya sudah mendengar bahwa diatur hari ini siapa yang mempersiapkan takjil untuk berbuka puasa, sehingga semakin banyak takjil yang bisa dinikmati orang-orang yang berpuasa, semakin banyak jamaah yang hadir dan berbuka puasa bersama di masjid. Nah, setelah berbuka puasa bersama di masjid, hanya sekedar membatalkan dan menikmati makanan minuman yang ada, kemudian sholat berjamaah. Ini yang terpenting. Kan seperti itu. Fadilah dan keutamaannya, maka yang mengirimkan makanan dan minuman, ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sama tadi sambungannya, bahwa man fatara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Kalau kita bawa, misalkan membawa 1 bungkus kurma, isinya ada 20 butir misalkan, yang makan itu ada 10 orang, 1 butir, maka 10 orang yang melaksanakan puasa itu pahalanya diberikan kepada orang yang mengirimkan makan buah kurma tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala-pahala yang tidak terkira, dan juga untuk menjaga keberlangsungan sholat berjamaah di masjid.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita waspadai setelah Ramadan. Pasca Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, waspadai atas sikap ujub pada ketaatan diri. Bagi kita yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, silaturahmi, sholat malam, dan amaliyah-amaliyah yang lain, maka sekali lagi itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita merasa hebat, merasa ujub, takabur, menganggap bahwa kita sudah menjadi orang yang soleh. Ada seorang ulama, seorang syekh yang sedang sakaratul maut, kemudian dijenguk oleh saudara-saudaranya yang sama-sama ulama. Pada saat menjenguk si syekh tadi menangis terseduh-seduh. Maka para ulama ini heran, "Tuan, kenapa Tuan menangis?" Padahal Tuan adalah orang yang senantiasa menghabiskan siang untuk beribadah, malam juga untuk ibadah. Tapi kenapa Tuhan seperti orang yang begitu risau, begitu sedih menghadapi sakaratul maut ini? Maka Syekh tadi menjawab, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apakah ada jaminan aku termasuk bagian dari orang yang bertakwa? Begitu khawatirnya ulama tentang amalan yang sudah dikerjakan. Kadang berbeda dengan kita merasa sudah menghatamkan Al-Quran, merasa sudah tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Kita sudah mampu menjaga sholat berjamaah selama Ramadan, sehingga di luar Ramadan tidak merasa penting lagi untuk menjaga sholat berjamaah. Kadang kita seperti itu. Maka hadirin yang mulia, perasaan ujub, bangga hati, merasa hebat atas amaliyah yang telah kita kerjakan, ini luar biasa akan merusak. Sehingga kata Imam Ali radhiyallahu anhu, wa karamallahu wajhah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang membuat kamu sakit, kata Imam Ali, itu lebih baik. Kita berbuat maksiat, berbuat dosa sehingga membuat kita sakit. Ada orang yang minum minuman keras, ada orang yang mengkonsumsi narkoba sehingga sakit. Kata Imam Ali, bisa jadi setelah sakit dia sadar, setelah sakit dia insaf, setelah sakit dia menyesal akibat buruk dari perbuatan maksiat. Tetapi berbahaya kalau orang yang merasa ujub atas ketaatan yang telah dia lakukan, sebab dia tidak merasa itu perbuatan salah, dia tidak merasa itu perbuatan dosa, bahkan dia menganggap itu merupakan ibadah. Padahal di sisi Allah, perbuatan ujub akan ketaatan kepada diri sendiri telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kenapa demikian? Karena seseorang mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan bangun malam, silaturahmi dan amaliyah-amaliyah selama Ramadan, itu bukanlah kekuatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jagalah, waspadailah sikap ujub pada ketaatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam beramal. Hadirin yang mulia, bahwa orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang mudawamah, yang terus-menerus, istiqomah walaupun sedikit. Kalau selama Ramadan kita membaca Al-Quran, maka walaupun di luar Ramadan kita tidak punya target untuk menghatam Al-Quran seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tapi pembacaan Al-Quran itu tidak ditinggalkan, terus kita lakukan. Sholat berjamaah terus kita lakukan, silaturahmi terus kita lakukan.
Maka insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin yang mulia, judul malam ini judulnya pengurus masjid memberikan judul halal bil halal. Halal bil halal ini kata lain dari maaf memaafkan, saling mengikhlaskan satu sama lain. Yang satu menghalalkan yang lain menghalalkan yang lain. Dihalalkan kalau ada kesalahan, dihalalkan. Saya halalkan kamu walaupun kamu telah menyakiti saya. Saya halalkan kamu walaupun kamu telah berbuat salah kepada saya. Tolong ya halalkan saya ya. Kan begitu. Tolong ya halalkan. Halal gak nih? Halal kan nih kalau misalkan kita makanan halal ya. Saya kemarin mungut buah jambu di depan rumah kamu, halal ya? Halal, menghalalkan. Tapi kalau ibu berani sama tetangga misalkan punya hutang, Bu, halal ya, saya punya hutang 1 juta. Kira-kira berani enggak? Halal ya, saya punya utang kemarin. Nah, enak aja halal. Yang halal ya halal. Yang bersangkut paut dengan utang piutang, aku nggak mau menghalalkan. Tak masalah. Kalau utang piutang memang halalnya harus dibayar, halalnya harus dibayar. Kalau besar kadang ya sayang yang menghalalkan karena masih ada nilainya. Kalau sedikit barangkali bisa lah. Ada 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100, 200.000. Kadang kita lupa, udah pokoknya halal. Kadang saya minjam misalkan ini, misalkan minjam itu, udahlah tak perlu dibaca-baca. Apa yang mungkin tersangkut di saya menyangkut di kamu, saya halalkan. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat. Kata Nabi, nanti di akhirat akan ada orang yang muflis. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu muflis? Kemudian Nabi SAW bertanya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang muflis adalah orang yang bangkrut. Kata Nabi, ketahuilah bahwa orang yang muflis adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang kepada Allah, datang menghadap Allah dengan membawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Tetapi di belakangnya orang-orang yang datang pun juga banyak. Ada yang menuntutnya karena pernah disakiti. Ada yang menuntutnya karena pernah digibah. Ada yang menuntutnya karena pernah difitnah. Ada yang menuntutnya karena pernah dicubit, pernah dipelototin, pernah dipukul dan lain sebagainya. Sehingga ketika datang satu persatu orang-orang yang menuntut haknya, diberikan pahala-pahala ibadah yang telah dia lakukan. Amalan ibadah yang telah dia lakukan habis diberikan kepada orang lain, tetapi masih ada orang yang datang meminta haknya. Nah, bagaimana ini? Maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut membawa banyak amal, tetapi pada akhirnya dia tidak punya apa-apa sedikit pun amal yang bisa dibanggakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, itulah orang yang bangga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka demikianlah pula kita tidak ingin menjadi orang yang bangkrut. Ketika Ramadan, puasa kita mudah-mudahan sering disampaikan bahwa puasa kita ini jangan diam di tempat, jangan sekedar puasa orang awam, tapi puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh itu bukan sekedar puasa tidak makan tidak minum, tapi puasa yang sanggup menghapuskan dosa-dosa kita. Hapus dosa-dosa kita karena puasa. Banyak amaliyah-amaliyah kita, baca Al-Quran, kemudian silaturahmi, sholat berjamaah,
tapi selesai Ramadan kembali lisan kita menggibah. Beberapa hari yang lalu setelah Ramadan kembali telinga kita mendengar orang yang menggibah. Wahibdul lisan anil ghibah wal kibbi wan namimah, mendengarkan orang yang menggibah, mengadu domba dan memfitnah sama saja dengan orang yang membicarakannya. Itu kita lakukan beberapa hari setelah Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang dari Ramadan membawa amaliyah yang banyak, tetapi setelah Ramadan habis amalan-amalan kita karena kita kembali kepada habitat yang lalu, kembali kepada sifat dan karakter yang dulu, maka habislah amalan-amalan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau yang bersifat hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah kata adik kita yang tadi dibacakan ayatnya, walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Barang siapa yang mengerjakan keburukan atau mendolimi dirimu sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan di luar Ramadan, di dalam Ramadan, banyak beristighfar kepada Allah, akan diampunkan dosa-dosa kita. Kembali kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Hubungan kita dengan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sebetulnya dengan amal-amal kita. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan tetangga, yang ada kaitannya dengan suami, yang ada kaitannya dengan saudara kita, mesti ini kita halalkan, mesti ada dihalalkan oleh saudara kita. Maka penting sebetulnya kita harus ada halal bil halal. Kapan itu halal bil halal dilakukan? Setiap hari, setiap saat sebetulnya. Tapi karena kita kadang tidak ada, kalau tidak ada acara yang kita buat, kadang momen-momen itu sering terlupakan. Maka alhamdulillah pengurus masjid mengadakan sebuah acara halal bil halal supaya kita saling menghalalkan satu sama lain. Maka kalau ada ibu-ibu di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mesti suaminya pun ada 14. Di sini laki-lakinya ada nggak 14? Waduh, ya Allah, ini gimana? Jadi bertepuk sebelah tangan. Masya Allah, ada ya? Jadi ibu-ibu mau diampuni dosa-dosanya sama Allah, mau dihalalkan sesama manusia, insya Allah ibu-ibu yang hadir akan dihalalkan sama manusia yang hadir pada hari ini. Tapi kalau seandainya suami kita yang tidak hadir lantaran ada sesuatu yang mungkin tidak rukhsah oleh hukum syariat agama, maka insya Allah dosa ibu-ibu akan diampuni oleh Allah. Tapi belum tentu suami-suami kita, karena harus ada timbal balik. Ibarat tangan bertepuk sebelah tangan itu nggak enak. Gimana ini nggak menghasilkan suara? Kalau bertepuk kedua tangan baru ada suaranya. Ibu ingin dihalalkan oleh suami, datang ke sini semangat, tapi suami acuh tak acuh. Insya Allah Allah paham keinginan kita ingin dihalalkan oleh sesama manusia. Yang membuat manusia, yang membuat suami kita itu juga Allah. Ta'aluk memang sebetulnya harus ada ucapan halal dari manusia, ucapan halal dari Allah, dari orang. Tetapi karena orang itu pun juga tidak ada keinginan, maka insya Allah gugurlah kewajiban kita. Nah, seperti itu. Maka oleh karena itu, yang pertama sekali yang perlu harus kita halalkan ini adalah suami dengan istri. Suami saling menghalalkan. Tapi insya Allah saya berbaik sangka sebelum ibu-ibu hadir di masjid ini, tadi di rumah sudah menghalal bihalal dengan suami. Insya
Insya Allah. Atau kalau terlupa nanti subuh halal bihalalnya dengan suami. Nah, langsung setelah sholat subuh, suaminya pulang dari masjid sholat berjamaah, ibu pun selesai sholat berjamaah, langsung ambil tangannya, kemudian cium tangannya, lalu sampaikan permohonan maaf, Bang, maaf lahir dan batin. Selama ini saya sering menyakiti abang. Nah, apa yang pernah tersakiti sampaikan. Nah, gitu. Begitupun juga dengan suami. Kalau seandainya istri ada menyampaikan, nanti suami pun juga ada menyampaikan. Itu namanya halal bihalal. Nah, baru kemudian setelah dengan suami, setelah dengan orang tua, kalau orang tua kita masih ada, barulah kita dengan tetangga, dengan jamaah masjid. Yang karena kenapa? Karena jamaah masjid ini berarti orang yang berdampingan dengan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah usaha kita menghalalkan satu sama lain ini merupakan satu amaliyah yang direstui oleh syariat agama. Karena kalau kita bicara dengan dalil bahwasannya apakah ini pernah dibuat oleh Rasulullah mengadakan acara di masjid di Nabawi ataupun di masjid-masjid yang lain, tidak ada memang riwayat yang menceritakan Nabi dan para sahabat membuat acara halal bihalal. Tetapi ini merupakan judul halal bihalal, di dalamnya di sini semuanya amaliyah agama, pembacaan Al-Quran, tadi ada silaturahmi, ada sodako, sehingga semuanya amalan-amalan yang dilakukan ini yang dibungkus oleh judul halal bil halal merupakan sesuatu yang sesuai dengan syariat agama, dan ini tradisi perlu dikembangkan, perlu dijaga, perlu dilestarikan. Nah, perlu dijaga, perlu dilestarikan. Nah, bagaimana supaya kita betul-betul memahami bahwa sesoleh apapun kita hubungan dengan Allah, sebanyak apapun sholat, wajib, sholat sunat, dan amaliyah-amaliyah yang lain, maka akan menjadi sia-sia jika hubungan kita dengan sesama manusia ini tidak harmonis, tidak dijaga dengan baik. Maka adanya halal bil halal, maksudnya itu tujuannya untuk saling menghalalkan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain. Luar biasa indah warga masyarakat Simpang 3, khususnya jamaah Masjid Raudhatus Salam ini. Di awal kita mengadakan kenduri menghadapi bulan Ramadan sebagai ungkapan senang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, diundang tetangga, saling maaf memaafkan. Itu pun juga halal bil halal, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena selama Ramadan khusyuk kita, tawajuh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana tahu barangkali kita juga melakukan sebuah kesalahan ataupun kekeliruan, karena selama Ramadan itu pun juga bukan berarti kita menyendiri hidup di gua, menyendiri tak keluar-keluar dari rumah. Tetap kita beraktivitas, tetap kita berhubungan dengan tetangga, dengan jamaah masjid. Maka dengan penuh kehati-hatian setelah Ramadan kembali kita buat halal bil halal. Ini luar biasa, harus kita kembangkan, harus kita jaga. Hadirin yang mulia, maka pemahaman ini terhadap agama ini harus kita kembangkan. Bagaimana supaya ilmu agama, pemahaman agama ini kita berkembang. Alhamdulillah, insya Allah kalau bapak-bapak setiap Jumat ada khutbah, insya Allah semakin banyak yang datang memberikan khutbah, banyak judul yang disampaikan, banyak ilmu yang didapat. Tapi apakah ibu-ibu juga ada kajian agama di sini? Ada pengajian di sini? Ini yang mau saya tanyakan, Bu. Ada ibu buat pengajian nggak di sini? Ada. Misalkan seperti wirid dari Jumat ke hari Minggu. Nah, alhamdulillah, ini perlu dilanjutkan. Jangan katakan bahwa ibu-ibu itu harus di rumah, misalkan harus di rumah belajar dari suami.
Idealnya memang seperti itu. Idealnya seperti itu. Bahwa perempuan itu harus di rumah belajar agama kepada suami. Tapi macam mana hari ini? Suami-suami kita bukan ustaz, suami-suami kita tidak punya banyak waktu, maka terpaksa kita buat sebuah komunitas, buat sebuah jamaah belajar di masjid bersama-sama. Nampak musyahadah orang, tidak belajar di rumah ustaz, 1-2 orang, belajar di masjid banyak orang. Itu kan seperti itu. Pentingnya kita belajar agama. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, laisa ba'dal faraid afdala min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan kewajiban-kewajiban yang ada selain kewajiban menuntut ilmu. Salat itu wajib tidak, Bu? Wajib. Saking wajibnya salat, kalau ibu mampu berdiri, wajib salat berdiri. Wajib salat berdiri. Dan kemudian kalau seandainya kita tidak mampu sholat berdiri, berarti kita harus sholat dengan cara duduk. Nah, sholat dengan cara duduk pun ada ilmunya ini. Sholat dengan cara duduk ada ilmunya. Sering saya melihat di berbagai tempat, jangankan di kampung-kampung, di kota di Siak, sampai di Masjid Al-Fatah, sampai di Masjid Syahabuddin. Masih ada yang keliru cara sholat duduk. Saya buka di sini supaya jelas persoalannya. Begini, bagaimana cara sholat duduk? Kalau kita mampu duduk, sholat dengan cara duduk. Seabdol-abdolnya sholat duduk itu dengan cara duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk tahiyat awal. Tidak mampu duduk iftiros tahiyat awal, duduk dengan membawa kursi. Maka ada yang membawa kursi dari rumah, ada yang sudah disiapkan di masjid, ataupun memang dari rumah dibawa diletakkan di masjid. Tapi sering saya lihat, harus saya contohkan, memang harus saya praktekkan, kalau tidak nanti abu-abu lagi. Gini, ada orang yang dia berjalan dari rumah, tapi memang berjalannya pun juga agak payah. Berjalan sempoyongan, kadang pakai tongkat, kadang dia jalan biasa aja, nyantai, gagah. Cuma mungkin kakinya agak payah dilipat, sehingga dia memutuskan sholat sambil duduk. Tapi sayangnya karena dia tak berilmu, begitu sampai di saf, ya memang saf di ujung itu kan, memang orang yang duduk itu harus paling ujung. Sholat dia di paling ujung. Begitu sampai di depan kursi dia langsung duduk. Jadi takbiratul ihram itu sambil duduk. Allahu Akbar, dia duduk. Ini duduk, Allahu Akbar. Nah, kira-kira sholat yang seperti ini benar nggak, Pak? Sepertinya benar. Sholat yang seperti ini sepertinya benar. Ya sholat. Dia tidak mampu berdiri, dia duduk sholatnya. Padahal sholat yang seperti ini tidak benar. Kenapa? Salah satu rukun sholat wal qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu, wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang datang ke masjid, dia jalan walaupun pakai tongkat, kira-kira dia mampu tidak sholatnya sambil berdiri? Mampu tidak? Mampu dia sholat sambil berdiri. Hanya berapa lama dia berdiri itu yang barangkali tidak sama kemampuannya seperti orang lain. Bisa jadi dia begitu duduk nih, bisa jadi begitu berdiri. Nah, sholat Allahu Akbar, dia membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kaki sudah gemetar, kemudian barulah dia duduk. Nah, ini yang benar. Atau misalkan dia belum sampai bisa menuntaskan Fatihah, Allahu Akbar, belum sampai waladhdallin, tengah-tengah Fatihah, kakinya sudah gemetar, pinggangnya sudah sakit, matanya sudah remang-remang, jangan paksakan, langsung saja duduk. Atau ada orang yang
Begitu takbir Allahu Akbar, sudah goyang kakinya, langsung duduk. Tapi karena dia mampu berjalan, maka wajib dia berdiri. Karena dia mampu berdiri, walaupun satu saat, Allahu Akbar, langsung duduk. Jadi tidak datang ke masjid kemudian duduk, Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Nah, itu untuk salat wajib, untuk salat fardu. Bagaimana untuk salat sunat? Nah, untuk salat sunat silahkan taraweh, bawa kursi, langsung duduk, Allahu Akbar. 20 rakaat awal dan akhir duduk langsung. Tak perlu berdiri lagi, silahkan untuk salat sunat. Tapi untuk salat wajib mesti harus berdiri dulu sekemampuannya. Itu sama seperti kalau musafir, orang yang mendapatkan rukhsah boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat, boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain adalah bagi orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan, dan perjalanan yang diatur oleh fikih sekurang-kurangnya 89 km. Ada 88, ada 89, 90. Pokoknya batasnya 88 atau 89 km. Sampai Pekanbaru bisa. Tapi kalau perjalanannya ke Kerawang rasanya kurang dari 80 km. Nah, bagaimana cara mengqashar sholat? Ibu baru berangkat dari sini ke Pekanbaru. Berangkat sekarang misalkan pada saat mau berangkat jam 12 kurang 10 menit. Sementara zuhur jam 12 lewat 15 menit misalkan. Ini belum zuhur, nanti aja sholat zuhur dulu sekalian diqashar dan dijamak dengan asar baru berangkat. Jadi di rumah dia sholat zuhur, kemudian dijamak dengan sholat asar, bahkan diqashar sholatnya 2 rakaat. Apakah sholat seperti ini benar? Sama sekali tidak. Tak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang membuat seseorang itu boleh menjamak, yang membuat seseorang itu boleh mengqashar adalah sebab musafir, sebab safar, sebab telah melakukan perjalanan. Padahal dia belum melakukan perjalanan. Karena dia belum melakukan perjalanan, maka rukhsah itu belum dia dapatkan. Bagaimana supaya rukhsah itu dia dapatkan sehingga dia bisa menjamak sholat, bisa mengqashar sholat, dan bisa mungkin membatalkan puasa? Harus berjalan dulu, berangkat dari sini sampai di kilo 11, masuk waktu zuhur, disitulah menjamak dan mengqashar sholat. Sama seperti puasa, besok saya mau ke Jakarta, misalkan bulan Ramadan. Karena dalam Al-Quran disebutkan faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana maridun, maka barang siapa yang sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hitung berapa lama, berapa banyak dia tidak puasa, ganti di hari-hari yang lain. Tapi bukan berarti saya mau ke Pekanbaru nih besok, malam dia tak sahur. Bu, kenapa tak sahur? Nggak usah sahur, besok kan nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Kan besok mau ke Pekanbaru kita safar. Tidak seperti itu. Jadi malam kita tetap makan sahur, malam tetap kita niat puasa, kemudian pagi-pagi kita berangkat dalam keadaan puasa sampai kilo 11. Lapar tidak lapar, haus tidak haus, karena rukhsah itu sudah melekat, maka saya minum saja. Padahal tidak haus misalnya, padahal tidak lapar, maka itu boleh. Karena yang menyebabkan dia boleh membatalkan puasa itu karena safar. Sementara dia belum safar, bagaimana rukhsah itu datang? Seperti itu yang harus dilakukan. Itu Bu, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka Bu, saya ingin menyampaikan
bahwa kalau seandainya di sini dibuat wirid, dibuat pengajian Yasin supaya ilmu ibu-ibu bertambah, maka datangkan ustaz. Di sini pun ada MUI kecamatan, kawan saya juga MUI kecamatan Dayun, minta koordinasikan dengan beliau supaya setiap minggu secara bergantian didatangkan ustaz ke sini untuk pengajian. Didatangkan supaya bertambah wawasan keagamaan kita, supaya bertambah keilmuan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan semangat kita mengawali bulan Syawal ini dengan pengajian, karena sekali lagi tak banyak Bu, Pak, kalau sudah selesai Ramadan ya sudah selesai semuanya. Apalagi kue sudah habis, daging sudah habis, ya sudah habis semuanya. Ini di Dayun, di simpang ini, di simpang Dayun ini luar biasa, masih ada tetap gairah untuk halal bil halal dan saling menghalalkan satu sama lain. Ini merupakan upaya kita bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ridho Allah Subhanahu wa taala ini akan turun ketika ridho sesama manusia, halal sesama manusia kita dapatkan. Maka inilah majlis halal bihalal ini insyaallah majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang mulia, barangkali ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang benar datangnya dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Yang salah dan keliru itu datang dari hawa nafsu sendiri. Maka mari kita tutup dengan mengirimkan hadiah kepada Allah al-kubur, dan kita sambung dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihinnya wa qul niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Murtada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la mayatuna syafiya wa la maqruda wa la mahkuma. Allahumma ya qayyum ya kashifah mujibah da'watil mumtarina rahmana dunya rahmal akhirah nas'aluka an tarhamana rahmatan min indika tuqina bi rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.